Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang terhormat Hajah Ambun Kadri, mewakili Wali Kota Sawalunto yang kita hormati, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Sawalunto atau yang mewakili yang kita hormati, yang terhormat Kepala Desa yang hadir pada kesempatan ini yang kita muliakan, dan yang terhormat Nini Mama, alim ulama yang hadir pada kesempatan ini yang kita hormati, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga Raudatul Jabal yang kita muliakan, dan istimewa ibu kita Bu Hajah Lisda Hendrajoni, anggota DPR Pusat yang sama-sama kita muliakan. Terusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan rahmat dan kurnia beliau pada pagi ini kita sudah dapat rahmat dengan kedatangan Ibu Hajah Lisda ke yayasan kita ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau menjadi membawa rahmat kepada yayasan kita, pada khususnya Sawalunto pada umumnya. Bapak Ibu yang kita hormati, Bu Lisda yang kita muliakan, izinkanlah kami menyampaikan sekilas tentang Raudatul Jabal. Raudatul Jabal ini adalah suatu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sudah punya badan hukum, sudah resmi ya, dari Menteri Hukum dan. Nah, kemudian yayasan ini didirikan sejak 5 tahun yang lalu. Jadi disponsori oleh seorang tokoh perantau daerah Sawalunto, mama kita, yaitu beliau Effendi Mariam. Ini ya, ini di depan ada gambar beliau ya, sebagai Dewan Pembina, Effendi Mariam. Nah, inilah sponsor pertama mendirikan yayasan ini dan dibantu oleh yang lain-lain. Katakanlah ini adalah disponsori oleh perantau Sawalunto yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Kemudian Bu Lisda yang kita hormati dan Bu Sekda, adapun tujuan didirikan yayasan ini adalah dalam rangka ikut berpartisipasi aktif dalam mencerdaskan anak bangsa, khususnya melaksanakan kegiatan pendidikan. Sehingga 5 tahun yang lewat kami sudah dimulai dari taman kanak-kanak, kemudian hari ini sudah sampai kepada kelas 5 SD. Alhamdulillah muridnya
ya, lebih 100 orang sampai saat ini. Kemudian sekolah ini dibina, dibimbing, diasuh oleh ustadz dan ustazah. Karena sekolah ini memang bernapaskan Islam. Jadi pengasuhnya ustadz dan ustazah, dan ditambah dengan tenaga-tenaga pelaksana lainnya yang berjumlah 27 orang. Kemudian menyangkut persoalan sarana. Di awal berdirinya yayasan ini, kita memang mengontrak, minjam kontrak rumah masyarakat. Waktu TK waktu itu, kontrak rumah masyarakat. Kemudian secara berlambat-lambat, berlahan-lahan kita coba mencari dana dari donatur-donatur, kemudian juga pada pemerintah kita setempat. Akhirnya terwujudlah bangunan seperti ini. Bangunan yang baru kita pakai 2 tahun saat ini. Nah, ini tempat SD. Ya, ada 4 bertingkat, berarti 8. Kemudian tambah lagi kemarin, alhamdulillah ada dari Pemda kita, DAK, 2 lokal, alhamdulillah. Kemudian setelah kita lihat, memang masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang ingin kita wujudkan di sini. Sarana prasarana yang ingin kita bangun. Katakanlah gedung TK, tanahnya sudah siap. Kita sudah punya tanah yang bersertifikat. Kemudian ada labor sekarang ini, labor komputer dengan perangkatnya, kita ingin seperti itu. Kemudian juga kita ingin membangun sebuah perpustakaan sebagai sumber ilmu bagi anak-anak kita nanti. Kemudian kalau bisa juga kita akan dirikan sebuah sekretariat, kantor pengurus yayasan. Memang masih banyak hal-hal yang perlu kita inginkan untuk sempurnanya pelaksanaan sekolah ini. Nah, kemudian Ibu Lisda dan Ibu Sekda yang kita hormati, adapun sumber dana yang kita manfaatkan selama ini, yang pertama memang dari donatur perantau kita yang disponsori oleh Bapak Effendi Mardianto tadi. Mohon maaf beliau hari ini tidak kesempatan hadir. Nah, kemudian ditambah dengan donatur-donatur lainnya, ada namanya Pak Amrizal dan lain-lain. Kemudian yang kedua, sumber dananya adalah dari pemerintah. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 2 lokal yang sudah dibangun kemarin melalui dana DAK Kota Solo. Dan tidak kalah pentingnya, terwujudnya sekolah seperti ini adalah adanya partisipasi masyarakat, seperti adanya sumbangan orang tua dan sumbangan masyarakat lainnya. Nah, itulah sekilas tentang sekolah kita. Sedang mulai gitu dan menuju kepada cita-cita yang lebih bagus yang kita harapkan. Lalu kemudian kami selaku pengurus Yayasan Raudatul Jabal, kabarnya ibu kita Raudah ya. Nah, nama beliau itu Raudah. Jadi ada miripnya Pak. Ya, kita Yayasan Raudatul Jabal, beliau Raudah. Jadi ada mirip. Barangkali ini suatu pertemuan yang sangat-sangat berharga bagi kita semua. Untuk itu, kesempatan beliau ke sini dari Jakarta jauh ke sana, dari sana datang ke sini. Tentu saja kita tidak lupa mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih beliau yang sudah datang dari jauh-jauh. Semoga langkah-langkah beliau itu dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah SWT hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian harapan kita
mumpung beliau ke sini. Ya, tentu kita minta arahan nanti. Kita minta arahan, bimbingan kepada beliau. Bagaimana caranya, solusinya bagaimana supaya yayasan kita ini maju terus. Sehingga bisa menghasilkan anak-anak didik kita, generasi kita yang berkualitas, yang dilandasi oleh iman dan takwa kepada Allah SWT. Bapak Ibu yang terhormat, itulah kira-kira antara kami. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya untuk kita bersama dan untuk ibu kita Lisda. Dan kami dari yayasan mendoakan semoga Bu Lisda nanti perjalanan berikutnya selamat dan sampai ke tujuan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.